Selamat pagi, perkenalkan saya Niluhoka Sastriswari dari kelas 12 MIPA 5, absen 28. Hari ini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Orde Lama. Orde berasal dari bahasa Latin yang memiliki kata arti ordo yang memiliki arti sederetan, susunan, kelas, aturan, atau ketertiban. Jadi Orde Lama merupakan sebutan bagi periode pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta yang berlangsung pada tahun 1945 hingga 1966. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan demokrasi terpemimpin. Berikut penjelasan mengenai sistem pemerintahan masa Soekarno. Pemerintahan masa Orde Lama terbagi menjadi dua, yaitu pertama demokrasi liberal, yang kedua demokrasi terpemimpin. Yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal sendiri memiliki arti sistem politik yang menganut kebebasan hak-hak individunya yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1956. Ciri-ciri demokrasi liberal dibagi menjadi berikut. Yang pertama yaitu ada konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Yang kedua sistem pemerintahan bersifat parlementer. Yang ketiga kabinet diterapkan mengikuti sistem parlementer. Yang pertama dalam bidang politik pada masa demokrasi liberal dibagi menjadi berikut. Yang pertama, adanya sistem pemerintahan parlementer. Yang kedua, menteri-menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Yang ketiga, memiliki partai oposisi. Berikut ini merupakan gambar partai-partai dalam demokrasi liberal. Nah, pada pemerintahan Orde Lama, dalam bidang politik dipimpin oleh 7 kabinet yang bersifat parlementer, yaitu ada 1 kabinet Natsir, kedua kabinet Sukiman, dan seterusnya. Yang kedua, dalam bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal, yaitu pembagiannya ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1945 mengenai nilai tukar mata uang ori dan seterusnya. Yang ketiga, bidang sosial budaya pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu masuknya budaya Eropa dan USA, musik, makanan, dan busana. Yang kedua, kebebasan berpolitik dan berkreasi. Selanjutnya, demokrasi terpemimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara terjadi pada tahun 1959 hingga 1965. Latar belakang demokrasi terpemimpin seperti ini. Kemudian ada ciri-ciri demokrasi terpemimpin sebagai berikut. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan, pembentukan kabinet kerja, semboyan Naskom untuk mempersatukan bangsa yang berbeda paham. Dan yang pertama yaitu ada bidang politik pada masa demokrasi terpemimpin. Pembagiannya yaitu pertama ada pembentukan kabinet kerja dan seterusnya. Yang kedua, bidang ekonomi pada masa demokrasi terpemimpin. Yang pertama ada ekonomi terpemimpin, komando terpusat. Kedua, sanering yaitu pemotongan nilai tukar mata uang kertas dan seterusnya. Dampak politik, ekonomi, sosial budaya pada demokrasi terpemimpin yaitu sebagai berikut. Nah, perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan demokrasi liberal dan demokrasi terpemimpin terletak pada kekuasaan presiden. Di dalam demokrasi liberal, parlemen memiliki kekuasaan yang luas untuk menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan negara. Namun, di dalam sistem demokrasi terpemimpin, presidenlah yang memiliki kekuasaan tersebut. Bahkan presiden memiliki kekuasaan hampir seluruh bidang pemerintahan. Sekian penjelasan materi saya tentang Orde Lama. Saya ucapkan terima kasih.